Halo adik-adik yang ada di rumah, kamu suka nggak dengan konten kita kali ini? Semuanya bakalan menghibur penonton adik-adik yang ada di rumah loh. Mulai dari tayangan menarik, Jejejeje. Sampai ke legenda. semuanya bakalan dikupas tuntas di sini. Dan juga akan menghibur penonton dan adik-adik yang ada di rumah. Mengupas tuntas berita-berita yang up to date. Jejejeje. Mengenai informasi dan wawasan di sekitar kita. Semuanya bakalan membuat Sobat RTV makin kreatif dan canggih. Dan juga menambah pengetahuan sobat-sobat RTV yang ada di rumah. Saksikan karya seni mulai setiap hari Rabu dan Kamis pukul 9 pagi dan jam 11 malam, live dan eksklusif hanya di RTV Makin Cakep. Jejejeje. Halo sahabat setia RTV dimanapun berada. Kali ini kita akan menyaksikan tayangan bola antara Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta. Hari ini disiarkan langsung oleh tim kami dan redaksi kami dimanapun berada. Bungkus Naini, selamat siang Bungkus, selamat siang. Iya, sebelum kita menyaksikan tayangan antara Persibaya Surabaya melawan Persija Jakarta, kita akan membahas dan kita akan memvote siapa yang akan menang. Iya, kalau untuk masalah ngevote ya bisa dibilang lah ya. Iya bungkus. Nah, kenapa kenapa setiap kali kita apa namanya memilih tim itu pasti selalu ada yang seri bungkus. Iya, kalau untuk masalah milih tim ya bisa dikatakan lah kita tuh pilih timnya tuh seimbang gitu. Ya antara menang atau kalah ya kita pun juga belum tahu lah. Karena kita kan masih belum seri gitu kan. Masih belum seri dan ujung-ujungnya kita pun juga masih belum tahu apa aja yang perlu dipersiapkan untuk tim pemain kita. Nah, kalaupun misalkan untuk masalah memilih tim antara eh, Sadil Ramdhani atau Bima Sena ya saya sih lebih memilih Sadil Ramdhani karena dia ini merupakan salah satu tim yang paling overall dalam eh, pertandingan bola saat ini lah ya. Jadi yang ini justru lebih menambah kegiatan tim untuk membantu memilih mana yang paling kuat dan mana yang paling rendah gitu, mana yang paling ringan gitu. Nah, kalau untuk masalah milih tim, nah ini dia. Kita akan coba menyaksikan ya nih. Nah, kita akan pindah ke yang ini berikutnya nih bungkus. Nah, kenapa skor tim sepak bola ini rendah? Nah, bungkus bisa jelaskan bungkus? Iya. Nih, kalau misalkan Mas berbicara dari masalah papan peringkat nih ya. Dulu Persija Jakarta ini menang loh. Dia tuh di peringkat 1 loh dia. Terus, nah kenapa dia rendah skornya ketimbang pemain lain? Jadi gini, contoh. Kita tuh justru lebih memilih ini kan. Kita kan lebih memilih buat yang paling atas kan. Nah, kenapa pada saat itu kita tidak mau ngevote yang bawah ya? Karena kita takutnya kalah saing gitu. Kalah saing dengan eh dengan memilih antara pemain lain sampai pemain sekarang ya justru lebih eh lebih seri pemain lain lah karena justru pemain lain ini justru eh lebih meningkatkan apa namanya itu tendangannya justru lebih
canggih dan paling eksklusif lah. Antara tendangan manapun juga yang pasti jauh lebih kuat ini pemainnya. Oke, segitu aja dulu bungkus ya. Nanti kalau udah di babak kedua ini kita akan jelaskan untuk tim pemain lainnya ya. Oke. Baik sahabat setia TV, langsung aja kita akan menyaksikan pertandingan antara Persibaya Surabaya melawan Persija Jakarta. Disediakan langsung oleh RTV, makin cakep. Nah, ini kita akan ngobrol dulu ya bungkus ya. Nah, ini dia kita akan menyaksikan. Kalau aku sih lebih milih paling atas di bungkus karena rata-rata kalau untuk yang paling atas ini, jangan jangan. Kita tuh lebih milih yang paling bawah karena kita nih pendukung yang paling bawah kan. Nah, kalau untuk yang mendukung paling atas nih ya berarti dia nih orang ini lebih rendah gitu. Karena kalaupun misalkan kita mendukung yang paling bawah, kita justru jadi inilah jadi yang paling terkuat lah. Oh iya. Oke. Langsung aja kita play ya bungkus ya. Yoi, karena kita pendukung kita paling bawah. Oke, ini dia. Kita akan menyaksikan jalannya pertandingan antara Persibaya Surabaya melawan Persija Jakarta. Dari RTV India, selamat menyaksikan. Oke, kita udah di pertandingan bungkus ya. Yoi. Dan juga ini merupakan salah satu pertandingan yang paling bagus kalau menurut aku ya. Dikit lagi bungkus. Oke. Apakah ini Sadil Ramdhani akan kuat? Dapat ini mah udah pasti kuat nih ya bungkus ya. Rata-rata kalau untuk misalkan untuk dengan mah dia tuh juga pasti jauh lebih kuat ini. Dia tuh mantap kali ya. Oke, kita saksikan sahabat setia. Dikit lagi kita akan menyaksikan jalannya gol ya. Biasanya pembahasan ini banyak lah bungkus. Ini cuma 2 pembahasan aja atau 3 pembahasan gitu ya. Ya saya pun juga seperti itu. Ya rata-rata untuk kali ini sih cukup 3 pembahasan aja lah. Iya bungkus ya, rata-rata ya. Oke. Ini dia sahabat setia RTV. Ya rata-rata kalau untuk kan gol mantap. Ini dia Persija Jakarta mencetak gol dengan skor yang seri ya bungkus ya. Ya rata-rata ini sih masih menjadi peluang karena rata-rata ini pemainnya tuh yang paling kuat tuh yang paling ini sih kekurangan minum air putih kayaknya. Ya enggak lah kalau untuk masalah kekurangan minum air putih mah dia kan udah bawa bekal sendiri Rehan. Rata-rata kalau untuk misalkan dia tuh membawa bekal sendiri mah ya pastilah lebih kuat untuk tendangannya. Awas. Iya, mantap kali. Didi gocek sekali nih dengan Sadil Ramdhani. Ada Evan Dimas. Masih Evan Dimas. Tendangan masih dilepaskan bungkus. Waduh, tendangannya pun juga jauh lebih lebih smooth. Iya, lebih smooth ini nampaknya. Karena rata-rata tendangannya pun juga masih gitu-gitu aja sih. Hitung-hitung lah. No. Oh my god. Ya, masih sama bungkus ya. Mantap kali nih ya bungkus ya. Iyalah rata-rata kalau untuk pemain yang ini sih jauh lebih handal ini. Lebih handal karena dia tuh mencetaknya tuh kemarin tuh cukup 1 gol aja loh kemarin malam itu. Masa? Iya.
kemarin malam itu dia tuh mencetak itu cukup 1 gol aja dia kemarin malam itu. Tapi ya skornya sih masih imbang yang Persija Jakarta ini. Uh, masih imbang ternyata dia yang kemarin malam itu ya bungkus ya. Iya, ya gimana enggak. Lawang habisnya dia aja kalau pemainnya aja yang lain aja udah kalah seri kok. Wih, tambahan waktu 5 menit. Dan untuk isi kita lanjut ya di babak kedua bungkus ya. Nah, kenapa alasan bungkus ini? Nah, sebelum kita lanjut ke babak kedua nih, sahabat setia RTV, kita akan bincang dulu dengan bungkus. Nah, ini dulu ya. Bentar. Bungkus, kenapa setiap kali kita berbincang antara skor, kenapa yang Persebaya Surabaya ini justru kalah seri dengan Persija Jakarta, atau mungkin mereka kalah di pertandingan babak kedua atau gimana nih bungkus? Ya kalau untuk masalah kalah seri mah dia nih sebenarnya sih 33% lah rata-rata kan tuh yang paling ngevote itu. Rata-rata kalau untuk yang paling ngevote itu di antara 7% sampai 30% itu rata-rata masih banyak lah yang paling support gitu. Rata-rata kalau untuk yang banyak itu sekitar antara 7 sampai 9% itu baru bisa di voting itu. Ya kalau untuk masalah ngevote atau ngevote-nya itu ya tergantung lah ya. Kita tuh bisa pilih votingan atau bisa pilih yang namanya loadingan, itu juga bisa memilih sih antara cepat atau lambat gitu ya. Ya tergantung lah, tergantung kita gimana mestinya kita bermain, ya gimana enggaknya gitu. Oke, kita lanjut ya bungkus ya. Lanjut ke babak kedua bungkus ya. Langsung saja, let's go. Ini dia babak kedua guys. Sambil nunggu ini gol, apakah kita perlu berbicara dikit bungkus? Ya kalau mau enggak sih ya terserah kamu lah. Gini bungkus, kenapa masalahnya pemain lain itu dia tuh tidak kalah, dia tuh kalah seri dengan pemain utama? Hah? Gimana? Bungkus ini ya kalau diajak bicara pasti selalu ngelantur. Ya gimana lah, kamu aja omongnya udah kecepatan, gimana saya menyambung? Gini bungkus, rata-rata kalau untuk pemain lain itu dia tuh kalah seri ya bungkus ya. Kalah seri memang, karena kalaupun misalkan dia tuh kalah jauh ya dari pemain lainnya itu, dia tuh rata-rata paling tinggi loh untuk skornya, bisa sampai 32% itu. Oh, jadi jauh lah ya kayak votingan kemarin. Iya jauh memang kalau misalkan dari votingan lain itu kakak jauh dia, rata-rata dia tuh paling tinggi ya sekitar 20 sampai 30% itu pun juga rata-rata pun juga udah cukup itu. Karena ya misalkan kalaupun misalkan kita memilih votingan atau enggak ya justru lebih memilih votingan lah. Karena kalau votingan itu masih jauh lah, kalau untuk misalkan kita mau memilih skor yang terbaik ya itu harus di voting dulu sesuai dengan anjuran. Dikira obat bungkus ya? Ya kalau obat mah jangan suka ngantuk kamu ya Rehan ya. Enggak lah. Saya mah ngomongnya tuh berdasarkan apa yang tadi saya dengar bungkus ya. Rehan jangan bikin saya ngakak nih. Enggak lah bungkus, hanya bercanda saja saya bungkus. Rehan, baru juga babak kedua kamu udah bercanda doang. Bercandamu itu terlalu berlebihan, bro. Ada-ada aja nih. Bercanda terlalu berlebihan nih bungkus nih. Parah bener. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Untuk masalah pertandingan ya Persebaya Surabaya sih jauh lebih unggul. Unggul memang dia. Karena ya bisa dihitung. Iya, mantap kali. Hampir gol.
Hampir gol bungkus. Ini aja bro sekitar 82 menit loh ini. Tak lama lagi ini pertandingan di babak gol langsung Persib Bandung. Wah, kalau Persib Bandung gol mah otomatis dia tuh akan merasa dihargai di babak final nanti. Ini sih masih belum tentu kalau misalkan dia tuh berani masuk babak final ya. Auto pencucuran udah air mata penonton. Waduh, air mata penonton enggak tuh. Iyalah kalau rata-rata kalaupun misalkan dia tuh kepengen masuk ke babak final ya dia tuh harus berlatih dulu. Ini aja masih ada 3 pertandingan lagi yuk. Hah? Serius bungkus masih ada 3 pertandingan? Iya. Wih, gol dong. Wih, gol ini mantap ini. Mencetak skor dengan skor 3-0. Berarti, wow, ada tambahan waktu lagi 6 menit. 6 menit tambahan waktu ya. Kakaknya sih masih kurang deh bungkus. Lagi mana mau kurang coba? Lawang bulannya aja udah dilemparnya aja udah ke tengah lapangan, no? Iya bungkus. Tuh. Pertandingan berakhir. Oke. Kayaknya kita harus tutup dulu deh bungkus ya. Iya tutup dulu kayaknya ini. Iya sahabat setia RTV itulah dia jelang pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya. Nah, sebelum kita tutup, kita akhiri dulu dengan pembahasan ini ya bungkus ya. Nah, mengapa setiap kali kita bermain itu kan skor kita tuh imbang ya 3-0 ya. Kenapa bungkus? Karena kalau pemain lain itu kan kalah seri ya. Kalau menurutmu ya bungkus ya. Iya, itu sih memang kalah seri memang dia. Karena dia ini kalaupun misalkan itu pemain yang handal itu hasilnya itu dia berani mencetak skor lebih dari 5-0 loh itu. Hah? Lebih dari 5? Iya, lebih dari 5. Ya tergantung kalaupun misalkan mereka yang bermainnya itu lebih lebih giat, lebih cepat atau lebih apalah itu. Ya itulah. Kalau untuk misalkan kalah, menang itu mah sama-sama seri. Karena ya rata-rata untuk pemain lainnya itu harus melewati tahap uji seleksi dulu. Iya, itulah dia kalau untuk masalah uji seleksinya ya saya itu juga kurang tahu kenapa mereka bisa kalah seleksi gitu. Siapa tahu aja mereka kan juga punya kredibilitas untuk menunjukkan bahwa bakat mereka ini mereka memiliki bakat terpendam untuk bisa menunjukkan sensitivitas mereka sebagai pemain lain gitu. Ya itulah dia perbincangan kita dari Bungkus Nah ini. Saya Rehan Widodo dan saya Bungkus Nah ini. Dan selamat menunjukkan aktivitas Anda, sahabat setia RTV. Tetap saksikan acara lainnya tentunya hanya di RTV Makin Cakep. Saya pamit undur diri dan sampai ketemu di pertandingan bola berikutnya. Terima kasih dan selamat beristirahat. Bye bye.